Kata firman Tuhan, kalau kita sampai bercerai, kita nggak boleh nikah lagi. Nah, siap nggak? Karena ada yang masih muda, karena suaminya KDRT, dia tanya sama saya, boleh nggak saya ceraikan suami saya? Saya bilang, kalau kamu mau ceraikan suamimu, firman Tuhan katakan tidak boleh nikah lagi. Kamu sanggup nggak? Kecuali satu kali nanti suamimu dipanggil Tuhan, kamu sudah boleh nikah lagi. 1 Korintus 7 ayat 10 berkata gini, kepada orang-orang yang telah kawin, aku, tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Ayat 11, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Markus 10 ayat 12. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ada istri yang tidak dinafkahi sama suaminya, ditinggal, selingkuh, anak sudah 3. Mereka akhirnya pisah, sang istri bekerja, menafkahi diri sendiri dan anak-anaknya. Berpisah sudah cukup lama. Lalu dia tanya sama saya, apakah saya boleh menikah lagi? Saya tanya, apakah suamimu masih hidup? Kalau masih hidup, tidak boleh nikah lagi, kata firman Tuhan. Tentu sebagai manusia, Anda punya kehendak bebas. Saya sebagai hamba Tuhan tidak bisa melarang, tapi hanya bisa menasehati sesuai firman Tuhan. Sekali lagi keputusan di tangan Anda. Tapi kalau mau ikuti kebenaran, kalau sampai cerai tidak boleh nikah lagi sampai pasangan dipanggil Tuhan. Ya, jadi kita mulai dari apakah janda itu ada atau tidak ya, diperbolehkan atau tidak dulu. Jangan lari kemana-mana dulu. Karena kan banyak orang kan bilang Kristen itu enak, nggak ada cerai gitu kan. Tapi faktanya kan banyak teman-teman Kristen yang cerai juga gitu. Janda di dalam Kristen, apakah dimuliakan atau tidak? Yang janda yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, dia boleh menikah karena sudah mati, ya. Tetapi yang tadi berpisah ini nggak boleh menikah. Mereka ini harus dulu berpisah, tapi tidak boleh bercerai. Nah, mereka seharusnya itu kembali kepada semula. Apalagi mereka kalau sudah mempunyai anak 3 atau 2 seperti itu ya, mereka itu seharusnya tidak boleh itu bercerai atau apalagi kawin lagi si laki-laki, si perempuan belum kawin, si laki-laki itu tetap di dalam perzinahan. Nah, itu kami di kekristenan harus bersatu. Makanya dikatakan nggak boleh bercerai. Janganlah engkau bercerai. Kan itu kata Tuhan di dalam buku ya. Contoh kayak Bu Darni. Bu Darni kan udah 20 tahun nih janda. Tapi kenapa Bu Darni bisa bertahan? Karena apa? Selalu Ibu Darni fokus kepada Tuhan dan mengikuti pelayanan-pelayanan di gereja dan mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah. Maka jadi saya juga membersihkan diriku dari segala bentuk-bentuk yang seperti itu. Maka organisasi itu dan Tuhan juga dipermuliakan di tengah-tengah hidupku. Nah, jadi sekarang di Pancur Batu ini, mereka kadang menjadi panutan saya di Pancur Batu ini. Luar biasa ya. Dulu tepas-tepas rumahnya ya, sekarang udah dibuatnya batu ya. Anaknya sekarang kuliah ya, anaknya sekarang sudah begini ya. Nah, kan jadi contoh. Jadi para ayah-ayah itu banyak yang meniru Bu Darni. Dia aja perempuan bisa berjuang untuk anaknya. Kenapa aku tidak? Ah, jadi begitulah sekarang di tengah-tengah lingkunganku di sini. Jadi kadang aku sebagai panutan karena aku walaupun aku janda, tapi aku tetap membersihkan diriku dan aku tetap bertekun supaya nama Tuhan ditinggikan di tengah-tengah hidupku dan keluarga aku. Amin. Itu dia, silakan. Ya silakan dari Mbak Nora. Ya, ini mungkin ada noise juga dari tempat saya. Kuat noise-nya ya? Saya karena di pinggir jalan. Nggak ada, aman. Lagi ngomen. Nggak ada. Oke. Ya, Bu Darni menjelaskan. Saya bertanya soal keutamaan memuliakan janda di dalam Kristen. Tapi Bu Darni itu menceritakan tentang apa yang harus dilakukan itu dari, ini saya katakan sebenarnya ini dari toleransi, ini dari bantuan dari gereja. Yang saya tanyakan keutamaan memuliakan janda di dalam Kristen, bukan berarti dari gerejanya. Saya minta dari data-datanya. Karena apa? Karena kalian di dalam Kristen itu sebenarnya janda itu tidak ada dimuliakan. Tidak ada. Orang yang bercerai hidup
itu dikatakan berzina. Mengerikan. Karena apa? Karena kalian memaksakan laki-laki dengan perempuan ini bersatu, walaupun dalam rumah tangganya sudah tidak bisa untuk dipersatukan lagi. Contoh, Bu Derni 20 tahun berumah tangga, dibak-buk-bak, gak bisa bercerai. Kalau bercerai akan dikatakan Bu Derni berzina. Karena apa? Perceraian hidup itu bisa dilakukan kalau salah satunya berzina. Makanya saya tanyakan, keutamaan janda di dalam Kristen, apakah diutamakan, dimuliakan atau tidak? Nggak ada sama sekali. Itu hanya dari pihak, itu pun karena kalau janda mati. Dari pihak gereja, ya kan, datang memuliakan, datang memberikan ini, on. Tapi, kalau menurut konsep dari Bible kalian, janda itu nggak ada dimuliakan. Nah, saya kasih tahu ya. Salah satu, itu dikatakan di dalam Al-Quran, nanti Ustadz Alif yang apakan ya. Nabi Muhammad itu adalah salah satu Nabi Rasul yang menjadi tauladan bagi kami, suri tauladan bagi kami. Nah, baginda Rasulullah menikahi beberapa janda yang cuman satu istrinya yang masih perawan, yaitu yang kita tahu Siti Aisyah. Ada keutamaan menikahi janda di dalam Islam. Salah satunya sikap Rasulullah dalam membantu janda. Terus pahala yang besar bagi menikahi seorang janda. Di dalam hadis Bukhari nomor 5353 dengan Muslim nomor 2982, orang yang berusaha menghidupi para janda dan orang-orang miskin, laksana orang yang berjuang di jalan Allah. Masya Allah, dia juga laksana orang yang berpuasa di siang hari dan menegakkan sholat di malam hari. Ini salah satu keutamaan. Jadi janda di dalam Islam itu dimuliakan. Dia mau bercerai hidup mau perceraian karena mati tetap harus diutamakan janda itu. Bahkan zakat yang dilaksanakan oleh umat muslim sekali setahun itu dibagi kepada siapa? Ya salah satunya ya memang para janda. Wajib mendapatkan zakat 2,5% itu. Apakah perpuluhan itu diwajibkan untuk janda? Di dalam kitab kalian nggak ada. Kalau ada, tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya perpuluhan itu diwajibkan untuk para janda salah satunya. Nggak ada sama sekali. Terus yang ketiga apa? Membantu menjaga kehormatan dan kesejahteraan wanita. Jadi kalau misalnya Bu Derni mengatakan begini, oh saya ini 20 tahun hidup janda, ya saya tidak apa kalau tidak menikah karena saya fokusnya kepada penginjilan bla 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 katanya kan. Tapi apa? Kalau di dalam Islam keutamaan menikahi seorang perempuan itu ada. Ya, saya bacakan ini ya sebentar. Dalam Al-Quran dikatakan di dalam surat An-Nur ayat 32, kawinkanlah orang-orang yang masih lajang di antara kalian dan orang-orang yang layak berkawin dari budak-budak lelaki dan budak-budak perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, nikahilah wanita karena akan mendatangkan harta bagi kalian. Ya betul. Jikalau perempuan itu sudah menikah dengan suaminya, apa yang didapat suaminya itu adalah rezeki anak dan istrinya. Beda di Kristen. Janda yang ditinggal, yang cerai hidup, kalau menikah lagi itu berzina. Nah ini ngawur. Mereka berharap perempuan ini akan menjanda seumur hidupnya. Terus bagaimana ketika perempuan yang janda itu yang bercerai hidup, ya kan? Dia tidak bisa menikah karena kalau menikah lagi dia seperti berzina. Nah, dia mempunyai suatu penyakit yang sakit-sakitan. Dia entah lumpuh, entah stroke, entah apa. Dia punya anak masih kecil. Nah, itu bagaimana? Ini saya bingung. Solusi perkawinan, pernikahan di dalam Kristen ini sama sekali memang tidak ada. Sahnya pernikahan di dalam Kristen juga nggak ada. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Ini cara bersatunya dengan apa? Sahnya pernikahan di dalam Kristen itu dengan cara apa?
perceraian di dalam Kristen itu bagaimana? Kan begitu. Jadi kalau Bu Derni mengatakan soal bantuan itu inisiatif dari gereja, Bu Derni. Yang saya katakan, apakah di Bible memuliakan seorang janda? Oke. Sebentar. Oh, belum. Janda yang tinggal hidup. Karena di dalam Bible kalian orang yang bercerai itu adalah orang yang melakukan perzinahan. Dan jikalau dia menikah lagi, dia sama seperti berzina. Nah, ini ngawur. Jadi di dalam kitab kalian memang tidak ada hukum memuliakan seorang janda. Wajib memuliakan seorang janda itu nggak ada. Kalau ada, tunjukkan sama saya datanya. Silakan. Oke, baiklah. Nah, kalau Nora atau teman-teman Islam yang lain mengatakan janda di dalam Kristenan itu nggak diperhatikan, itu terserah kalian, pendapat kalian. Yang penting survei membuktikan di dalam 1 Timotius 5 ayat 16 dikatakan, 1 Timotius 5 ayat 16, di sini tentang mengenai janda. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Kan ada orang seperti ini, ada perempuan nih, tetapi kegatelan, kawin cerai, itu bukan janda yang benar. Nah, bukan yang ini kita ceritakan ya. Kita menceritakan janda yang baik, yang betul-betul janda. Nah, ada ini tercatat di dalam 1 Timotius 5 mengenai janda. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak dan cucu atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Ya. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam. Itu janda-janda yang benar janda ya, udah tua dia, tentu dia berdoa dan diperhatikan oleh keluarganya dan gereja juga. Jadi kalau Nora mengatakan seperti itu, ya itu pendapatmu, urusanmu. Yang jelas kalau kami di dalam kekristenan tetap diperhatikan janda. Jangan kau bilang nggak diperhatikan, kau itu dusta namanya itu, seperti itu ya. Nah, jangan kau karang-karang. Ini udah jelas ditulis ini 1 Timotius 5. Buka penglihatanmu Nora. 1 Timotius 5 ayat 1 sampai dengan 16. Di situ diceritakan bagaimana cara kita memperhatikan janda. Jika seorang laki-laki atau perempuan yang percaya mempunyai anggota keluarga yang janda, hendaklah ia membantu mereka sehingga mereka jangan menjadi bagian bagi jemaat. Dengan demikian jemaat dapat membantu mereka yang benar-benar janda. Jadi keluarga, baik itu jemaat, tetap memperhatikan janda yang betul-betul membutuhkan. Contoh kayak aku tadi kan aku bilang aku nggak perlu diperhatikan. Aku memang janda tapi aku sanggup melebihi daripada laki-laki aku. Itu dia. Kalau memang dia betul-betul janda apalagi miskin, udah jelaslah kita perhatikan. Yang tadi yang janda yang bercerai tadi, nah dia itu harus memang betul-betul menjaga dirinya. Ya, dia itu harus betul-betul banyak berdoa dalam kehidupannya, melakukan kebaikan, melakukan kegiatan-kegiatan agama supaya hidupnya itu tidak menjadi menjadi olok-olokan di tengah-tengah keluarganya. Kalau dia tidak bertekun diri, berdoa kepada Tuhan, maka dia akan cepat mendapat pengaruh yang tidak baik. Dia mudah tergoda akan lelaki-lelaki hidung belang. Maka dia akan ganti sana, ganti sini, ganti sana, ganti sini. Akhirnya nama Tuhan tidak dipermuliakan di dalam hidupnya. Jadi itu tadi aku nggak mau ngambil contoh jauh-jauh. Ini aku sendiri, 20 tahun aku janda, ya. Tapi aku menjadi batu, menjadi tauladan di tengah-tengah pancur batu ini. Karena aku melakukan yang terbaik, tidak meninggalkan anak-anakku, tidak suka ganti-ganti pasangan, tetapi aku tetap berada di dalam kebenaran dan menjaga usahaku dengan baik, dan nama Tuhan ditinggikan di keluargaku. Apalagi mau kurang data lagi apa kau? Mau kau kurang data, mau bagaimana lagi kau itu Nora dan kalian teman-teman Islam? Kalau kalian untuk memframingnya silakan. Tapi di dalam kekristenan sesuai dalil 1 Timotius 5 ayat 16 tadi, diperhatikan janda di jemaat baik di dalam keluarga. Ya, sekian. Ya, diperhatikan janda, perhatikan doang. Bu Derni, saya juga memperhatikan janda-janda lewat di depan nih. Ini ada saya perhatikanlah janda. Apanya diperhatikan? Nah ini,
Ya Makanya diperhatikan. diperhatikan. Oh, nanti Perhatikan ini bagaimana. Saya memperhatikan anak yatim. Saya memperhatikan janda. Bahkan saya memperhatikan duda di depan ini lewat apa? Apa benar-benar duda atau tidak? Apakah benar-benar janda atau tidak? Nah, beda. Kalau dalam Islam, aduh, mute-kan dulu Bu Derni. Jangan mengamuk gara-gara saya bilang diperhatikan. anak-anakku mau mengangkat barang-barang. Ya, kalau di dalam Islam bukan diperhatikan. Di dalam Islam wajib kami itu membantu. Diperhatikan untuk apa? Orang jatuh pun saya perhatikan. Orang tabrakan di depan ini saya juga perhatikan. Nah itu, perhatikan seperti apa? Kalau kau katakan kami diwajibkan untuk membantu, betul. Membantu soal apa? Nah itu baru kamu jabarkan. Karena apa? Di dalam Islam, ya, di dalam Islam zakat yang sekali setahun wajib dibayarkan kepada janda itu ada gitu loh. Beda sekarang yang nanti kalau pertanyaan saya perpuluhan itu untuk apa? Untuk janda. Kolekte untuk apa? Untuk janda. Mana datanya di dalam Bible kamu? Atau ada enggak kitab tafsir lain, kitab kayak kami adalah kitab tafsir, adalah kitab hadis. Di dalam hadis ada siapa-siapa saja golongan yang mendapatkan zakat dari zakat 2,5% itu ada dijelaskan. Kami teratur. Fakir miskin yang paling utama, janda-janda juga tidak membedakan dia janda apa, janda opo, dia benar-benar janda atau tidak. Bahkan di dalam kitab kalian ya, saya bingung. Yang benar-benar janda itu seperti apa sih Bu Derni? Sehingga Bu Derni itu berani mengukur keimanan seseorang, kesucian, kedosaan seseorang. Kamu mengatakan, ya benar-benar janda Nora, janda yang tidak gonta-ganti, janda yang tidak menggatal. Hei Bu Derni, ya, apakah Anda bisa memantau semua janda-janda di dunia ini dia gatal atau tidak? Sehingga Anda mengatakan kalau kau menjadikan dirimu adalah janda yang teladan di Pancur Batu. Kamu mungkin belum pergi ke Bukit Tinggi, kamu belum pergi ke kota Deli Serdang. Apa benar ada janda yang bisa jadi tauladan atau tidak? Jangan seolah-olah karena kamu 20 tahun tidak menikah kamu bangga. Karena di dalam Kristen apa? Pernikahan itu nggak ada, tetapi perkawinan ada. Bangga kalian tuh kawin mengawin. Makanya saya tanya tadi, sahnya pernikahan di dalam Kristen tuh bagaimana sih? Bahkan janda di dalam Kristen itu bagaimana? Kalau di dalam Islam, ya 3 bulan berturut-turut suami tidak menafkahi istrinya tidak ridho dan membayarkan 10.000 kepada pengadilan, itu sudah jatuh. Talak satunya udah jatuh itu. Itu ada hukumnya di dalam buku nikah kami. Nah, janda-jandaan di dalam Kristen bagaimana? Dia menikah sama suaminya, dia menikah sama laki-laki ini udah jadi suaminya. 10 tahun berumah tangga. Ternyata dalam 8 tahun atau mungkin 7 tahun rumah tangganya sudah tidak baik. Dia mendapati suami suka mabuk, judi, main perempuan, pakuk-pakuk. Akhirnya dia pisah. Dia pisah sama suaminya, pisah rumah. Si perempuan pulang lagi ke rumah ibunya, si laki-laki tetap di situ, tetapi sampai bertahun-tahun si perempuan tidak dinafkahi. Kalau bagi kami Islam, itu sudah jatuh talak itu. Karena apa? Suami sudah berbulan-bulan tidak menafkahi istrinya. Tapi kalian tidak. Suami ketika tidak menafkahi istrinya berbulan-bulan tidak ada yang namanya hukum jatuh talak atau hukum apa? Cerai di situ. Gak ada. Aman bagi si suami. Jadi hukum menafkahi seorang istri itu gak ada juga bagi kalian. Gak ada. Gitu loh. Bahkan istri di dalam Islam ketika mereka mau bekerja, mereka harus minta izin dulu kepada suami. Tapi kalian di dalam, kalau saya bilang ya, kalau ini saya katakan nanti jadi oknum. Tapi memang seperti itulah karena perintah di dalam Kristen gak ada. Suami wajib menafkahi istrinya. Dan perempuan tidak wajib untuk mencari nafkah. Kalian gak ada. Makanya suami istri di dalam kekristenan itu ketika pontang-panting mencari duit, itu bagi suami itu biasa saja. Jadi lucu Bu Derni, jangan membanggakan dirimu yang tidak menikah-menikah. Terus Anda katakan di Pancur Batu tuh Anda menjadi teladan bagi janda-janda di sana. Jadi kamu pikir janda-janda yang di sana itu janda-janda-jandaan, main-mainan. Dia menyukai laki-laki
terus putus. Terus dia menyukai laki-laki lain, terus putus. Dia menyukai laki-laki lain, terus mungkin dia sudah nikah, tidak cocok, cerai. Menikah lagi dengan satu laki-laki, tidak cocok, cerai. Terus kau katakan bahwa janda itu adalah janda gatal. Heran saya. Jangan kayak gitu Bu Denny. Kamu tidak berhak mengukur keimanan seseorang. Kamu tidak berhak menjudge seseorang yang kesucian atau tindak tanduknya itu seperti apa. Hanya Allah yang tahu. Kamu 20 tahun menjanda, belum tentu kamu benar di mata Tuhan kamu. Belum tentu. Bahkan perintah di dalam Bible kamu aja kamu tidak mengikuti. Bukankah Tuhan mengatakan? Apa katanya? Pergilah, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Berarti disuruh apa? Ya menikahlah. Masalahnya, kalau kamu menikah, kamu dianggap seperti berzina, Bu Derni. Seperti berzina lah. Kalau kamu cerai Yalah. hidup dengan lakimu, kok dianggap berzina. Betul. Sebentar, Jul. Kok nggak usah apa dulu? Nggak, aku cuma mau bilang, teman-teman jangan lupa tap-tap layar ya untuk memastikan Komal ini kuat. Jangan lupa Nggak usah tap-tap layar. dipotong dulu, Jul. Iya, nggak usah dipotong dulu, Jul. Gampang itu. Tap-tap layar di bawah. Ya, jadi jangan mengatakan janda yang gatal itu tidak di. Kami nggak peduli dia mau gatal mau tidak. Yang pasti, yang statusnya sudah janda, wajib itu harus dibantu. Mau gatal mau tidak, mau sholat mau tidak. Intinya dia janda. Intinya dia janda. Terlepas dia dari bagaimana kelakuan dia di luar, hanya Allah dengan dia yang tahu, Derni. Terlepas bagaimana perbuatan kau di luar sana, cukup Tuhan kau dengan kau yang tahu. Jangan kamu. Saya lihat si Derni ini memang terlalu sombong. Sombong, seolah-olah dirinya janda yang benar. Kamu benar dengan 20 tahun tidak menikah. Justru saya miris. Mirislah. Kamu kasihan, kamu hidup sendiri. Ya. Kalau saya katakan begitu, 20 tahun kau menahan dengan hasratmu. Bullshit. Kalau mungkin kamu tidak normal ya saya juga tidak tahu. Kan ujungnya jadi lari ke situ. Karena apa? Karena kamu terlalu mengjat kali janda-janda yang lain. Seolah-olah sebagian janda ada yang gatal, sebagian janda tuh ada yang lurus kayak kamu. Jangan menjat beberapa janda di luar sana. Dia mau gatal mau apa? Yang pasti ya. Yang pasti kita tidak tahu bagaimana nanti imannya ke depannya. Silakan dijelaskan. Arti dari 1 Timotius 5 ayat 16, baik di dalam keluarga, baik di dalam jemaat, mari kita perhatikan yang ada keluarga kita yang janda ini. Sekarang di dalam jemaat ada Perhatikan janda siapa? yang benar-benar janda. Maksudnya yang benar-benar janda yang mati ditinggal suaminya, oke? Nah, makanya di dalam organisasi kami didapatlah ini nanti mereka mendapat beras 1 kaleng. Baru kalau banyak uangnya ya lebih dari situ. Kalau keadaan keuangan gereja itu sedikit, beras dikasih lagi gula, dikasih lagi minyak makan. Itulah dulu. Dengarkan kau dulu. Ya jangan kau bilang nggak ada. Ini aku yang menyaksikan. Emangnya kau gak Kristen? Nah ini makanya kayak mana kayak gitu. Kalau diskusi itu begini, dengarkan saya baik-baik. Jangan penipuan sini. Besarkan saya yang bagus, Jul. Besarkan saya, Jul. Besarkan saya, Jul. Oke, siap. Besarkan saya, biar saya bacakan data-data sama dia nih. Besarkan saya. Nih, ini mengenai janda ya. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Nah, ini saya bingung benar-benar janda mana, macam mana. Tetapi, jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarga. Nah, disuruh janda ini belajar berbakti pula. Terus sendiri dan membalas budi. Gila. Bagaimana seorang janda, dia sudah janda, ya, ditinggal suaminya, tidak dinafkahi, dia harus membalas budi. Ini membalas budi kepada siapa? Orang tua dan nenek mereka. Karena itulah yang berkenan kepada Allah. Lucu. Disuruh harus balas budi, woi. Gila ini. Jangan kau penipuan. Sedangkan seorang janda yang benar-benar janda, yang ditinggalkan seorang diri, menaruh harapannya kepada Tuhan, dan bertekun dalam permohonan dan doa siang malam, gila. Tetapi seorang janda yang hidup mewah dan berlebih-lebihan, ia sudah mati selagi hidup. Nah, kalau sudah woi, bagaimana mungkin janda itu membalas budi?
Dia seorang janda, mencari nafkah sendiri. Harus disuruh balas budi pula dia. Kau jangan penipuan di sini, Derni. Habis kau sama aku, kau. Siapa dulu yang baru masuk? Ya, selamat sore, assalamualaikum buat Kak Julia. Ya, terus bagi teman-teman Kristen ya yang mau diskusi menggantikan Bu Darni yang kabur, silakan naik. Karena memang kita tahulah bagaimana sedihnya status seorang janda di dalam kekristenan ya. Shalom aleihim bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpaksa saya menanggapi lagi ya. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Begini judulnya, janda korban pendeta lapor sini. Tembus 200.000 enggak ya? Ya saudara-saudara ya. Anda para janda yang menjadi korban pendeta ya di seluruh Indonesia, coba lapor ke sini ya. Pakai inisial saja ya, pakai inisial kami misalnya SP gitu ya. SP dari Malang ya, korban pendeta lokal aja ya. Jika pendetamu melakukan hal-hal yang bersifat harassment ya, apa itu namanya, pelecehan ya. Mulai dari yang kecil-kecilan ya, disenggol-senggol, dipeluk-peluk, dicubit-cubit, sampai dirudal ya, kena rudal ya, lapor ke sini ya. Bapak Ibu Saudara ya, para janda yang jadi korban kebiadaban pendeta-pendetamu ya, korban seksual harassment, coba lapor nih, nanti ada nomor WA. Coba mudah-mudahan tembus 200.000. Kalau 4 pendeta dalam satu gereja kan hanya 50.000 doang toh. Ada itu ya, bisa lebih loh ya. Ya antara 150 sampai 200.000 ya. Nanti cukup begini saja, saya SP dari kota X ya, ada 4 orang gitu aja ya, ada 4 orang yang jadi korban. Saya WL misalnya dari kota Manado, ada 8 orang nih, nah, gitu nanti kita total ya, mudah-mudahan 200 ya. Baik, ditunggu ya, hubungin ke sini ya, semua janda korban kebiadaban pendeta ya, baik yang cuman dielus-elus, disenggol-senggol ya, dicubit-cubit, mungkin juga ada yang kena rudal dan lain sebagainya, lapor aja ke sini ya. Coba kita mau data gitu ya, supaya sepertinya nanti bikin tercengang loh. Saya bukan mau membongkar aib ya, tidak perlu dibongkar aib karena aibnya sudah nyata ya, nggak usah dibongkar, nanti kebongkar dengan sendirinya. Ya, silahkan saya membuka nomor WA untuk itu. Baik, jadi silahkan lapor ke sini. Oke.